Dengan saya Muhammad Pratama. Dengan saya Tiara Yunian Kristin. Dengan saya Sri Cahyati. Berdirinya kami di sini, kami ingin memenuhi tugas filsafat pendidikan yang diampu oleh Dr. Andes Yuyun Elizabeth Patras, MPD, akan membahas mengenai topik maupun isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan, khususnya mengenai RUU Cipta Kerja. Selamat menyaksikan. Pemerintah telah menyusun RUU Cipta Kerja dan telah menyampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI berkenaan dengan penyampaian RUU Cipta Kerja tersebut. Presiden telah menugaskan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI guna mendapatkan persetujuan bersama. Proses pembahasan UU Cipta Kerja melewati ruang demokrasi dan dilakukan secara tergesa-gesa sejak awal. Ada 3 alasan untuk argumen ini. Pertama, Undang-Undang tentang Penciptaan Lapangan Kerja pada waktu istirahat dan di luar jam kerja sedang dibahas. Kemudian RUU itu tidak pernah disampaikan kepada publik. Akhirnya tidak ada mekanisme pengambilan keputusan mayoritas atau voting di Majelis Umum tentang adopsi rencana legislatif untuk penciptaan lapangan kerja. Dari sudut pandang masyarakat sendiri, banyak pasal yang kontroversial. Pertama, dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni hubungan kerja antar perusahaan outsourcing dengan karyawan yang telah dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengantisipasi perkembangan dinamika perekonomian global yang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan juga penciptaan lapangan kerja, untuk itu pemerintah pusat bersama dengan DPRD menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai penciptaan lapangan kerja. Undang-undang ini dirancang dengan menggunakan teknik Omnibus Law. Menurut pemerintah, pengesahan undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja, serta mengurangi kerumitan mekanisme perizinan yang dianggap sebagai salah satu penghambat utama investasi. Sebagai negara hukum, tentunya rakyat Indonesia menuntut pemerintah untuk memperbaiki dan juga menata kerja pemerintah yang baik, berkualitas, berdasarkan asas-asas. Salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kapasitas hukum, adil dan perlakuan yang sama secara hukum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterapkan melalui teknik Omnibus Law merupakan inovasi yang patut diapresiasi, namun bukan berarti tidak ada kritikan dan bukan hanya proses pendirian yang terkesan sangat cepat dan serta unsur politik yang dikritik, tetapi juga isinya yang terkesan hanya mengedepankan investasi dan kepentingan pengusaha. Nah, beberapa faktor pendukung diperlukan untuk melakukan pembangunan, seperti sumber daya modal, alam, dan juga tenaga kerja. Ketiga faktor tersebut merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama dari ketiga faktor tersebut adalah faktor pekerjaan dengan faktor pendukung lainnya. Hal ini didukung oleh populasi yang sangat besar, mengingat tenaga kerja harus dipertimbangkan dalam proses pengembangan ini.
dan investasi dalam pemeliharaannya. Selain itu, ada juga dampak Perpu Cipta bagi pekerja. Yang pertama, penghapusan libur 2 hari bagi buruh. Aturan libur kerja 2 hari bagi buruh akan dihapuskan di dalam Perpu Cipta Kerja. Yang kedua, rumus perhitungan upah minimum. Dalam ketentuan pasal 88D ayat 2 Perpu Cipta Kerja, upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Yang ketiga, ketentuan pesangon, tidak ada perubahan nominal maupun besaran pesangon dalam Perpu Ciptaker. Namun, pemerintah menghapus prasa paling sedikit yang sebelumnya terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang keempat, cuti hamil dan melahirkan. Tidak tercantum mengenai cuti hamil dan melahirkan, belum bisa dipastikan apakah pasal terkait cuti hamil dan melahirkan diubah atau dihilangkan. Kelima, hak menyusui. Tidak tercantum mengenai hak menyusui. Belum bisa dipastikan apakah pasal terkait hak menyusui diubah atau dihilangkan. Keenam, pekerja kontrak. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara ketentuan pekerja kontrak atau PKWT di Undang-Undang Ciptaker dan Perpu Ciptaker. Ketujuh, jaminan pensiun. Tidak ada sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerja atau buruh dalam program jaminan pensiun. 8. Jaminan kehilangan pekerja. Adanya pengaturan program jaminan sosial baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, jam kerja. Waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. Telah disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja oleh pemerintah memberikan sampah yang besar terhadap masyarakat luas, khususnya di sektor ketenagakerjaan yang dimana dari aliansi mahasiswa, masyarakat sipil lainnya, serta serikat buruh juga ikut memberikan pendapat mengenai penolakannya terhadap undang-undang ini. Sempat terjadi demo besar-besaran terkait penolakan terhadap penerapan undang-undang baru ini. Sebaiknya, pemerintah memberikan jalan kepada masyarakat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas penolakannya mengenai substansi dan materi muatan dari undang-undang tersebut. Pengesahan Cipta Kerja ini menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah Indonesia dan anggota DPR RI untuk menegakkan hak asasi manusia. Serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil seharusnya dilibatkan secara terus-menerus dalam pembahasan undang-undang ini. Karena dari awal anggota mereka lah yang akan menanggung langsung dampak dari berlakunya Omnibus Law Ciptaker. Proses penyusunan RUU Cipta Kerja dinilai sejumlah kelompok masyarakat kurang terbuka dan kurang transparan. Adapun kekhawatiran yang nantinya akan timbul, yaitu peluang undang-undang ini disalahgunakan dan membahayakan hak pekerja karena memberikan ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Di antaranya terkait dengan cuti haid, kebijakan PHK, kontrak PKWT hingga masalah waktu lembur. Kekhawatiran masyarakat ini diperparah dengan banyaknya hoaks beredar mengenai rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi menyeluruh dari pemerintah dan DPR. Padahal sosialisasi masih sangat diperlukan untuk menyampaikan tujuan yang baik dari Undang-Undang Cipta Kerja. Perbandingan Omnibus Law UU Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerja selanjutnya disebut UU Ketenagakerja Nomor 13 Tahun 2003. Melalui Omnibus Law terdapat beberapa substansi yang mengubah dan atau menghilangkan substansi yang termasuk dalam UU Ketenagakerjaan. Ini termasuk upah minimum, terus pesangon pemutusan hubungan kerja, outsourcing, liburan, waktu istirahat, jam kerja, tenaga asing atau TKA, jaminan sosial dan perjanjian kerja waktu kerja tertentu atau PKWT. Oke, poin yang kedua. Omnibus Law UU nomor 11 tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja melalui UU nomor 13 tahun 2003 terkait dengan upaya hukum berikut dapat dilakukan. Superior pada Omnibus Law penciptaan lapangan kerja kelompok kerja. Oke,
Omnibus Law memiliki kelebihan dan kekurangan. Omnibus Law merupakan pembangun yang dimiliki Indonesia karena bersifat praktis dan dapat mempercepat penyusunan undang-undang dan pembenahan undang-undang yang bermasalah. Namun, penulis juga menyarankan untuk memikirkan kembali dan menyusun kembali undang-undang. Dengan ini mempertimbangkan aspek positif dan aspek negatif dari masalah-masalah tersebut. Oke, perlu juga mensosialisasikan penerapan hukum secara terbuka untuk meminimalisir perbedaan yang lebih jauh. Itu sebabnya kita orang awam harus berpikir objektif atau menyaring lagi informasi diri kita sendiri sebelum mengungkapkan pendapat. Pemerintah juga harus menciptakan sinergi dengan menerima pendapat yang disampaikan oleh masyarakat. Sebagai negara yang adil dan makmur, pemerintah memasukkan hak-hak antara perusahaan dan pekerjaan dalam UU Cipta Kerja. Ada dua sisi yang perlu dicermati. Dari aspek positif UU ini memang diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masuk ke Indonesia, yang diharapkan memberikan kemudahan bagi pencipta lapangan kerja. Namun, jika dicermati lebih mendalam, UU ini akan cenderung memberi manfaat untuk memangkas birokrasi untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia secara kontekstual. Katanya ada kemudahan usaha ini diharapkan mampu menarik investor dan membuka kesempatan kerja, sebab dalam beberapa kasus seringkali muncul keluhan investor soal perizinan yang mungkin berbelit-belit. Namun demikian, kemunculan UU ini tengah masa pandemi global sekarang, waktunya sangat kurang pas, apalagi di tengah ekonomi dunia yang baru mengalami penurunan dengan berlakunya UU Cipta Kerja. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.